Sebuah film berjudul Nayatu tahun 2021 akan menceritakan nasib apes 3 polisi kelas bawah yang mendadak jadi buronan dan diburu oleh institusinya sendiri demi kepentingan pencitraan dalam pemilu. Seperti apa ketegangan dan kejamnya manipulasi politik yang siap menumbalkan nyawa mereka? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar jika ada. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di Kerala pada malam perayaan lomba tarik tambang yang meriah, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang peserta lomba bernama Prapen Michael yang tanpa mendapat sedikit masalah ketika mengobati salah satu anggota tim lawan meski sempat bersitegang dengan tim lawan akibat tindakannya yang dianggap meremehkan mereka. Prapen yang tidak terlalu memperdulikan hal tersebut pun berusaha tetap fokus pada perlombaannya sehingga প্রস্তুত স্টার্ট করো উভয় দলেই আছে কিংস বীরভূম কি ফাইনাল 10 তাদের জন্য এবং কিংস শক্তিশালী কেরালার পুলিশকে তারা একটি স্মরণীয় খেলা দিয়েছে এখানে Prapen pun berhasil memenangkan perlombaan dan menerima hadiah utama seekor kambing juga uang tunai senilai 16 juta lebih jika dirupiahkan. Esoknya Prapen diberikan kertas pemilihan suara oleh tim ses yang meminta agar dirinya memilih kandidat tertentu saat pemilu nanti, yang meskipun Prapen sendiri merupakan seorang anggota polisi aktif, hal seperti ini seolah menjadi kegiatan lumrah bagi para kaum kasta bawah. আন্টি দেখো কালকেই ছবিটা পোস্ট করেছে, ও পাগল হয়ে গেছে। প্রবীণ এখন কোথায় যাচ্ছো? Tak lama setelah melewati perdebatan kecil dengan sang adik, Prapen segera berangkat ke kantor untuk memberikan laporan harian pada Pak Inspektur. Setelah memberi laporan, datanglah seorang senior bernama Manian yang menerima aduan warga terkait adanya kasus pelecehan sehingga Prapen diminta untuk menemaninya ke stasiun polisi. Kedekatan antara kedua polisi senior dan junior pun terlihat setelah Manian bertanya soal latar belakang keluarga Prapen. Dalam ceritanya, Prapen menjelaskan jika mendiang ayahnya adalah seorang asisten inspektur yang dahulu pernah satu angkatan dengan Manian. আপনার বাবাই আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন Di tengah perjalanan, Manian meminta turun untuk mengendarai motornya yang tertinggal semalam akibat mabuk berat. Namun baru setengah jalan, Prapen tiba-tiba dihadang seorang polisi wanita bernama Sunita, imih parasnya. Meski sempat terlibat perdebatan kecil karena Sunita menerobos masuk, Prapen pun akhirnya melanjutkan perjalanan setelah Manian memberitahu jika Sunita adalah rekan kerjanya. Tiba di stasiun polisi alias tempat di mana pengaduan masyarakat pertama kali diterima, Prapen dan juga Sunita mulai melakukan tugas mereka masing-masing. Usai memimpin apel pagi, Manian menemui sepasang remaja yang ditangkap petugas karena berduaan di tempat umum dan meminta petugas lain untuk menghubungi kedua orang tuanya. তোমার নাম কি অ্যালবার্ট এদের পরিবারকে খবর দিন Manian yang khawatir pada istrinya karena panggilan tak kunjung diangkat, terpaksa harus meminum kembali obat antidepresi meski telah berulang kali diperingatkan agar berhenti mengkonsumsi obat itu takut jika ada ketergantungan. Manian seolah tidak mempedulikan perkataan si rekan dan berniat pulang untuk memastikan kondisi keluarganya. Ditemani Prapen, Manian pun akhirnya tiba dan menghampiri putri tunggalnya yang sedang latihan tari bersama gurunya. Merasa kesal karena tidak ada yang menemani si anak, Manian lantas menemui sang istri untuk memintanya agar selalu menjaga buah hati mereka. Khawatir terjadi hal tak diinginkan jika sang anak hanya ditinggal berduaan dengan guru tarinya saja. এখানে এসো ঠিক আছে আমি এখানে অপেক্ষা এসো কাঁঠাল খাও Tepat setelah Prapen diminta masuk untuk makan bersama, Manian menunjukkan beberapa pendali putrinya yang selalu menjadi juara bertahan di setiap perlombaan. Sehingga tak heran, latihan keras si anak membuahkan hasil yang terbaik. Juga tak luput dari usaha Manian mendidiknya hingga berprestasi seperti sekarang. কথা তো মানে না। Tak lama setelah menerima laporan kasus, mereka pun segera menjemput seorang senior untuk membahas terkait pemilu yang sebentar lagi diadakan, bukan tanpa alasan. Pasalnya, kasus ini ternyata berkaitan dengan seorang pejabat yang kedapatan memergoki putrinya sedang bersama seorang pria di kamarnya sendiri.
Sesuai dengan pernyataan si senior, pelaku ternyata menyelinap masuk melalui jendela kamar tadi malam. Meski dalam pengakuan si pelaku hanya berniat ingin memberi hadiah untuk sang kekasih, Manian mendapat perintah dari atasan untuk membersihkan TKP demi mencegah kasus ini tersebar dan menjadi penghambat dalam berlangsungnya pemilu yang akan diadakan nanti. Dengan cara membakar jendela yang merupakan satu-satunya barang bukti di TKP, Manian membimbing si pejabat untuk memberi kesaksian palsu bahwa belakangan ini keluarganya mendapat ancaman teror dari si pelaku hingga percobaan pembunuhan dengan membakar rumahnya sendiri, yang mana ini semua adalah murni akal-akalan dari seorang pejabat yang dapat dengan sangat mudah memanipulasi fakta sekecil apapun. কঠোর পদক্ষেপ নিতে আমি বিবৃতি পড়েছি এবং তাতে স্বাক্ষর করেছি। ঠিক আছে। Selesai dengan urusan si pejabat, Prapen menemui sang ibu yang sedang menjalani pemeriksaan rutin di rumah sakit. Sempat bingung memikirkan cara untuk meminta izin cuti pada Pak Inspektur. Prapen yang diminta agar 2 hari lagi merujuk ibunya ke dokter spesialis hanya bisa mengiyakan saja permintaan dari sang dokter. Faktanya, pemilu akan berlangsung 3 hari lagi sehingga Prapen tentu akan mendapat masalah jika mengambil izin cuti dalam waktu dekat. Malam hari saat Sunita baru tiba di rumah, ada 2 kerabat sesama Dalit alias orang kasta bawah yang sudah menunggunya sejak tadi. Tujuan dari kedatangan si kerabat tak lain adalah untuk menanyakan maksud Sunita melaporkan mereka. Namun meski telah dijelaskan bahwa merekalah sendiri yang memulai karena terus mengganggu hidup Sunita, si kerabat justru sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. আমি সামলাবো ভাই। Singkat cerita, esok hari pun caang. Sementara Prapen mendapat teguran dari Manian karena datang terlambat yang membuat Pak Inspektur sangat marah. Sunita masih sibuk dengan ibunya yang datang ke kantor karena takut hal buruk terjadi pada sang anak. Hingga pada akhirnya, Sunita pun berhasil meyakinkan sang ibu agar pulang selagi ia menyelesaikan masalah dengan kerabat Dalitnya. হ্যাঁ আমি সেখানে থাকবো। আরে Tak lama, Manian yang notabene adalah seorang polisi temperamen pun dibuat sangat emosi ketika melihat seseorang dari kelompok Dalit bernama Biju meludah ke arah dinding kantor polisi. Setelah mengetahui bahwa kedatangan mereka adalah karena laporan Sunita, Prapen pun meminta agar Biju CS menunggu selagi dirinya pergi ke ruang Pak Inspektur terlebih dahulu. তুমি কোথায় যাচ্ছ? Tepat seperti dugaannya, surat pengajuan cuti yang telah disiapkan Prapen sebelumnya ditolak mentah-mentah oleh Pak Inspektur. Bahkan ketika Prapen sudah menjelaskan alasannya sekalipun, Pak Inspektur masih bersikeras pada keputusannya yang sontak membuat Prapen sedikit kesal. Apalagi setelah menyadari Biju CS sedang menguping pembicaraannya sehingga আমরা আর মাথা নত করি না স্যার। আমাকে স্পর্শ করলে আমি আপনার চাকরি। merasa kesal dengan kegaduhan yang terjadi, Manian sekonyong-konyong datang untuk memberi pelajaran agar Biju CS berhenti membuat onar dan langsung menyeretnya masuk ke dalam sel tahanan. যাও। কাগজ কোথায়? Tak terima kerabatnya ditindas, para kelompok Dalit melakukan protes terhadap tindakan Manian CS yang dianggap terlalu arogan. Alih-alih menenangkan massa dengan cara baik, Manian justru menodongkan sepucuk pistol ke arah salah satu rekan Biju yang kebetulan sedang merekam semua kejadian tersebut. আরে মিস্টার মনিয়ান, আরে মিস্টার মনিয়ান। Akibat massa yang terus berdatangan membuat situasi tentu semakin ricuh dan tidak terkendali, sehingga Pak Inspektur yang sebelumnya membela Manian terpaksa harus membebaskan Biju lantaran tekanan dari atasan yang meminta agar kelompok Dalit tidak dilibatkan dalam kasus apapun, mengingat pengaruh mereka dalam pemilu sangatlah penting. Karena jika kehilangan kepercayaan mereka, maka Perdana Menteri sudah dipastikan akan kalah dalam pemilihan suara nanti. Demi membersihkan nama institusi kepolisian dari isu negatif kelompok Dalit, Pak Inspektur memerintahkan Manian dan Prapen untuk mengajukan permohonan maaf pada Biju CS. Bukannya nurut, Manian mengaku gengsi untuk melakukan hal itu karena pangkatnya yang merupakan seorang senior. Hal itu sontak membuat Pak Inspektur kebingungan dengan tingkahnya yang tidak dewasa sama sekali. এই ব্যাপারে খোঁজ খবর করুন। চলো যাই। Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang Chief Minister atau Kepala Pemerintah Negara Bagian yang bisa disingkat dengan CM. Saat ini Pak CM kedatangan perwakilan Ketua Kelompok Dalit untuk membahas terkait pencalonannya pada periode kedua, yang jika Pak CM ingin suara Dalit tumpah kepadanya, maka beliau harus mengutamakan kelompok tersebut terutama di bidang pendidikan. আপনি যদি কিছু করতে পারেন। তাহলে আমি এটা নির্বাচনে পথ দেখব। ঠিক আছে।
Setelah pertemuannya dengan Pak M selesai, si ketua malah mendapati kelompoknya berselisih dengan pihak kepolisian. Tak ingin masalah ini kian membesar, si ketua meminta kelompoknya untuk tetap diam, menyerahkan bukti fisik yang terjadi di kantor polisi agar ia bisa meminta bantuan Pak M untuk menyelesaikan masalah ini. তোমার মাতলামির জন্য কমিটি দায়ী থাকবে না, তুমি পাগলামি করছো। Malam harinya, Manian dan Prapen terlihat menghadiri pesta pernikahan rekan kerja mereka. Tak hanya berdua, rupanya di sana sudah ada Pak Inspektur, Sunita, dan beberapa rekan lain yang turut memeriahkan acara tersebut, di mana mereka tanpa menghabiskan malam dengan meminum khamar dan makan bersama ala perindapan sambil diiringi musik yang cukup sedikit menyentuh kalbu. FILM Film. Tepat ketika Manian dan rekannya sudah dalam perjalanan pulang bersama, ia meminta pada si sopir yang diketahui merupakan keponakannya agar mengambil uang di ATM terlebih dahulu untuk bekal si ponakan pergi ke luar negeri esok hari. Dan tak lama setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ya, Manian dibuat terkejut bukan main setelah mendapati seorang pemotor yang sudah tergeletak akibat menyerempet mobilnya. Sadar si korban ternyata adalah rekan biju dari kelompok David. Manian yang tidak ingin insiden ini menjadi masalah besar pun memutuskan untuk meninggalkannya saja. Namun karena Prapen bersikeras ingin membawa si korban ke rumah sakit, Manian akhirnya terpaksa menuruti kemauan Prapen tepat setelah mereka dihampiri oleh beberapa rekan si korban yang kebetulan lewat. Karena sepupu Manian sebelumnya telah melarikan diri, hanya tersisa mereka bertigalah yang saat ini sudah tiba di rumah sakit. Sempat merasa gelisah karena melihat biju CS juga sedang berada di lokasi. Hingga setelah menerima informasi dari dokter bahwa si korban telah tewas dalam perjalanan, Manian CS yang sebelumnya ingin melarikan diri secara diam-diam pun justru malah berhadapan langsung dengan biju yang baru menerima berita kematian rekannya sehingga setelah berhasil kabur dari kejaran biju dan kelompoknya, Manian meminta Prapen untuk mengabari insiden ini pada Pak Inspektur, berharap beliau menemukan cara agar nama-nama mereka terlepas dari tuduhan sebagai tersangka. Meski Manian memberikan kesaksian jika mobil itu dibawa oleh keponakannya, namun Pak Inspektur tetap kesulitan dalam menghindari kasus ini karena sejak awal kelompok Dalit sudah berselisih dengannya. চিন্তা করো না, আমি কিছু ভাবছি। Tak lama, Manian mendapat informasi dari sahabatnya yang merupakan mantan perwira senior di kepolisian, memberitahu mereka agar segera pergi lantaran Pak M sudah mengetahui kasus ini dan memutuskan untuk menahan mereka semua. মুখ্যমন্ত্রী সুপারিনটেন্ডেন্টকে বলেছেন আপনার সকলের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য। Sesuai dengan yang disampaikan oleh si sahabat, tiba-tiba gelagat polisi di sana berubah menjadi sangat-sangatlah mencurigakan. Berpura-pura meminta sebatang udut dengan menenteng sebuah borgo. Tak ingin dirinya menjadi tersangka dengan dua juniornya yang tidak tahu apa-apa. Manian segera melakukan perlawanan sebelum si polisi berhasil menahannya. Manian pun tiba di rumah kakaknya untuk mencari keberadaan si keponakan yang sebelumnya melarikan diri. Mengetahui si keponakan langsung pergi keluar kota tepat setelah insiden tadi. Manian sontak merasa kebingungan karena satu-satunya saksi yang dimiliki saat ini justru kabur. Apalagi nomornya yang tidak aktif meski telah dihubungi berkali-kali. Dalam perjalanan, Manian terlibat perdebatan dengan Prapen yang mempertanyakan mengapa mereka harus kabur. Sadar jika situasinya sangat tidak memungkinkan bagi dua junior yang sangat polos ini, Manian pun menjelaskan bahwa sekeras apapun usaha mereka memberi kesaksian, hal terpenting dalam kasus ini adalah si korban yang merupakan kelompok Dalit atau kasta bawah, mengingat pengaruh kelompok ini sangatlah besar dalam pemilu yang akan datang, sehingga Pak M pun pasti akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan semua tuduhan pada mereka bertiga. Sunita yang sebelumnya bersikeras ingin diantar pulang, dibuat terkejut ketika mendapati pihak kepolisian sudah menunggu kedatangannya di depan rumah. Takut dirinya akan ditangkap, Sunita pun segera kembali ke mobil tepat sebelum Prapen pergi meninggalkannya. Setelah menghubungi sang istri dan memberitahu bahwa semua akan baik-baik saja, Manian yang mendengar radio sedang menyiarkan berita terkait kaburnya 3 anggota polisi pelaku pembunuhan pun langsung membuang radio itu dan kartu SIM miliknya demi agar posisi mereka tidak terlacak oleh pihak kepolisian.
Tepat seperti dugaan Manian sebelumnya, Pak Si M langsung menggelar pers setelah informasi terkait kasus ini sampai ke telinganya. Dalam pernyataannya, Pak Si M mengutuk keras tindakan ketiga tersangka yang merupakan oknum anggota polisi dan berjanji pada kelompok Dalit bahwa tim penyelidik akan segera menemukan mereka secepat mungkin. Beliau bernama Anurada atau kita panggil saja Rada, seorang ketua tim penyelidik yang nantinya akan menangani kasus Manian CS. Berdasarkan informasi yang berhasil didapat, Rada menjelaskan pada Pak Si M bahwa sebelum ketiga tersangka ini kabur, Manian sempat dihubungi oleh rekannya yang merupakan seorang mantan perwira. এখন এই স্মার্টনেস দেখানো অপরাধীদের ধরার সময়, বুঝেছো? স্যার Di sisi lain terlihat Manian CS sedang dijemput oleh kerabat Prapen menggunakan mobil pick up. Baru saja naik, tiba-tiba mobil polisi malah berhenti di depan mereka. Namun entah karena tidak tahu atau merasa iba, si polisi yang memeriksa justru mengaku tidak menemukan apapun. Yang padahal tujuan kedatangan mereka adalah untuk mencari para tersangka. চলে যাও। Sementara pihak kepolisian mulai melakukan operasi pencarian besar-besaran setelah mendapat identitas ketiga tersangka, Manian, Prapen, dan juga Sunita masih meratapi nasib mereka yang bisa dibilang sangat apes. Bagaimana tidak? Karena hanya sebuah pertikaian kecil di kantor polisi tempo hari, karir mereka saat ini justru sedang di ujung tanduk, apalagi harus menjadi tersangka dalam kasus yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Mengetahui jika jalur perbatasan yang menjadi satu-satunya rute sudah dijaga ketat, membuat Manian CS harus turun dari mobil terlebih dahulu untuk melewati sungai di bawah jembatan demi menghindari pemeriksaan pihak kepolisian. Hingga setelah kerabat Prapen selesai diperiksa, mereka pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya. Lantaran pencarian yang belum membuahkan hasil, Rada mengumpulkan anak buahnya untuk memprediksi kemana saja rute yang para tersangka itu lewati. Tak lama, seorang petugas lapangan memberitahu Rada terkait temuan mobil polisi yang sebelumnya dibawa kabur, disusul dengan informasi mengenai Prapen yang diduga meminta bantuan kerabatnya untuk melarikan diri. গাড়ির বিবরণ দিন যেটা নিয়ে পালিয়েছিল, বুঝেছেন? ঠিক আছে ম্যাডাম। হ্যাঁ। Sadar akan identitas si supir alias kerabat Prapen juga pasti sudah terbongkar. Manian pun langsung turun dari mobil dan memutuskan untuk berjalan kaki. Hal itu tentu membuat Prapen sedikit kesal melihat sikap seniornya yang dianggap hanya mementingkan dirinya sendiri, hingga membuat perkelahian di antara mereka pun tak terelakkan. করবে আপনি কারা? স্যার প্লিজ Karena tetap saja acuh meski Sunita sudah berusaha memisahkan keduanya, sontak membuat Sunita merasa semua kesialan ini adalah karena kesalahannya sendiri sehingga ia pun berniat ingin mengakhiri hidupnya, tetapi তুমি কি অন্ধ? তোমাকে আমার গাড়ির সামনে ঝাঁকি দাও তো। setelah Prapen membawa dan menenangkan Sunita ke tepi jalan, situasi kini tampak lebih tenang berkat tindakan Sunita yang membuat mereka berdua akhirnya sadar bahwa satu-satunya jalan keluar dari masalah ini adalah dengan bekerja sama mencari cara untuk membersihkan nama mereka dari tuduhan pihak kepolisian. Tak ingin jika mereka mati kedinginan karena hanya berbekal pakaian seadanya, Prapen nekat mencuri beberapa mantel dan kupluk dari toko yang tutup. Sedangkan Sunita yang khawatir dengan sang ibu pun meminjam ponsel milik seorang penjaga warkop agar dapat mengabari orang rumah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tanpa sadar, sang ibu rupanya kini sedang diawasi oleh pihak kepolisian. Tanpa mereka sadari, rupanya sejak awal ada dua anggota kepolisian yang memang sengaja menunggu di rumah Sunita untuk mencari informasi terkait ketiga tersangka, dan setelah lokasi mereka berhasil diketahui, Rada pun memerintahkan para petugas di wilayah Munar agar segera melakukan pencarian ke setiap sudut kota. Disinilah Manian CS sekarang sedang menuju rumah kerabat Dalit Manian yang berada di wilayah kota Tambur. Namun ketika sedang berhenti di sebuah warkop, mereka dibuat sangat terkejut ketika menyaksikan berita terkait kaburnya ketiga tersangka yang membuat para kelompok Dalit mulai melakukan demonstrasi besar-besaran, bahkan hingga terjadi kericuhan di berbagai tempat. এক কাপ চায়ের জন্য কত? 10 টাকা, দুজনের জন্য কত? 20 টাকা। Setibanya di sebuah rumah sederhana di tengah sawah, kedatangan Manian tentu langsung disambut baik oleh kerabat Dalitnya. Demi bisa berlindung dari kejaran polisi, Manian pun terpaksa harus membohongi kerabatnya agar diizinkan tinggal selama beberapa hari. পুলিশ তারা কি করবে?
Penasaran dengan kegaduhan para warga yang sempat dilihat, Prapen pun bertanya pada si kerabat mengenai apa yang sebenarnya mereka ributkan. Si kerabat menjawab jika pertikaian itu adalah hal yang lumrah karena sejak dahulu pasokan air bersih untuk para warga tak pernah tercukupi, sementara para pejabat yang selalu menggembor-gemborkan kampanye terhadap rakyat kecil hanya memilih duduk diam setelah kursi jabatannya berhasil didapatkan. Di sisi lain, setelah Rada dan anak buahnya berhasil menangkap orang yang sebelumnya membantu para tersangka melarikan diri, ia pun segera memberitahu kabar tersebut pada kepala polisi yang kini sedang bersama Pasi M. Mendengar Rada tak lama lagi akan berhasil dalam penangkapannya, Pasi M menyuruh kepala polisi untuk mengadakan jumpa pers dan menangkap semua keluarga serta kerabat para tersangka di hadapan media demi agar dapat meredam emosi kelompok Dalip yang masih memanas. Setelah Rada dan tim tiba di Munar, seorang warga yang bertugas sebagai informannya pun menginformasikan lokasi ketiga tersangka yang memang pernah berada di jalur ini dan diyakini sempat terlihat memasuki sebuah pedesaan di wilayah Kota Kambur. Tak ingin membiarkan para tersangka kabur lebih jauh lagi, Rada pun segera berangkat bersama si informan. Masih belum menyadari jika pihak kepolisian sudah berhasil melacak keberadaan Manian CS, situasi di rumah si kerabat justru lebih tenang dengan Prapen yang tampak sibuk bertanya mengenai jalur hutan menuju Tamil Nadu, di mana si kerabat menghimbau agar Prapen tidak melalui jalur tersebut karena banyak hewan buas yang berkeliaran di sekitar hutan. এই নাও, এটা কপালে লাগাও, অল্প সময়ের মধ্যে ভালো লাগবে। Sempat mengkhawatirkan Sunita yang tidak enak badan, si kerabat memberikannya daun herbal berharap kondisinya lekas membaik. Hingga setelah si kerabat pergi, Prapen yang paling pengertian di antara mereka bertiga pun segera membelikan pembalut untuk Sunita karena khawatir dirinya sedang datang bulan. Meski sebelumnya keberadaan Prapen hampir diketahui karena berpapasan dengan Rada CS, beruntung Rada tidak mengetahuinya dan masih sibuk mencari-cari informasi kepada warga desa. Sementara di rumah si kerabat, Manian terlihat mengeluh takut dirinya tidak bisa pulang untuk menepati janji menghadiri lomba sang putri yang diadakan besok. Bukan apa-apa, karena selama 20 tahun ia bekerja di instansi kepolisian, Manian belum pernah sekalipun menemani sang putri mengikuti perlombaan. আমার মাথা ব্যথা। Manian CS sontak dibuat terkejut tepat setelah melihat banyak sekali pihak kepolisian yang sedang melakukan penyisiran, di mana si kerabat yang panik karena ada seekor babi hutan masuk ke ladangnya pun segera melemparkan petasan guna mengusir babi tersebut tanpa sadar. Suara ledakan petasan itu membuat Rada yang tak jauh dari lokasi justru merasa curiga. Besoknya, Rada dan tim pun kembali melakukan penyisiran ke setiap rumah warga di desa, hingga ketika mereka sampai di rumah si kerabat yang tampak sepi, pencarian tentu masih belum selesai karena mereka belum bisa menemukan keberadaan para tersangka. Lantas, di manakah Manian CS berada? Ternyata Prapen, Sunita, dan si kerabat baru saja selesai mandi di sungai, sementara Manian rupanya masih murung entah kenapa, di mana hal itu tentu membuat Prapen harus menghampirinya untuk memperingatkan Manian agar berhenti minum minuman. Alih-alih mendengarkannya, Manian malah melempar koran berita yang seketika membuat mereka semua terkejut saat membacanya, karena ternyata di dalamnya terdapat berita terkait kematian putri dari Manian itu sendiri. দলিত যুবকের মৃত্যু, ছাত্র যুব উৎসব স্বপ্ন বিচ্ছিন্ন। Karena sudah tak tahan melihat Manian yang tampak seperti kehilangan semangat hidupnya, Prapen bertanya pada si kerabat apakah mereka bisa bergabung dengan para warga yang ditemui untuk ikut pergi ke Tamil Nadu. Si kerabat malah menyarankan mereka agar pergi esok hari saja, karena jika memaksa pergi dalam kondisi Manian yang seperti ini, pastinya akan sangat kesulitan dan memakan waktu yang banyak. আপনি মানিয়ান স্যারকে নিতে পারবেন না এই অবস্থায়। Di sisi lain, bak kepala yang jengkel lantaran kelompok Dalit dan atasannya terus memberikan tekanan, meminta agar Rada mempercepat proses pencarian, mengingat selama 2 hari upaya tim penyelidikan masih belum membuahkan hasil, di mana Pak Kepala juga menambahkan jika selama 24 jam Rada dan timnya tidak berhasil menangkap para tersangka, maka jangan salahkan dirinya mengambil alih kasus ini untuk diserahkan ke pihak militer.
Sebelum kembali ke Kerala, Rada dan tim memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu di sebuah rumah makan. Mendengar jika si pemilik tak sengaja menyebutkan nama kerabat Manian, hal itu sontak membuat Rada merasa curiga. Untuk kemudian segera mengabari Pak Kepala bahwa ia dan tim telah berhasil mengonfirmasi keberadaan Manian CS. স্যার অনুরাধা এখনই ফোন করেছিল, তারা অপরাধীদের ওপর তথ্য পেয়েছে। আমার 7টার আগে একটা সমাধান দরকার। যখন আপনার কাছে সেটা থাকবে তখনই এখানে আসুন। Berhasil menangkap si kerabat, kecurigaan Rada pun akhirnya terbukti benar setelah melihat dari kejauhan bahwa Prapen dan Sunita berada di hadapannya. Namun karena letak geografis rumah yang ditinggali berada di tempat tinggi dan sangat terbuka, Rada mulai meminta Pak Kepala agar mengirim beberapa pasukan lagi demi mempermudah penangkapan, karena jika posisinya terlihat, maka Prapen CS bisa langsung melarikan diri dengan mudah. Informasi dari Rada pun langsung Pak Kepala sampaikan. Dengan tingkat keberhasilan yang menyentuh angka 100%, PASIM segera menyiarkan berita penangkapan palsu demi menenangkan kaum Dalit yang faktanya tanpa memberi Rada pasukan tambahan sedikit pun. সরকারের বিরুদ্ধে খুঁজে পেয়ে নির্বাচনের ঠিক আগে যেহেতু এই গ্রেপ্তার সরকারের জন্য বিশাল ব্যাপার হবে। Dalam pengintaiannya, Rada melihat Manian baru datang entah dari mana. Sadar perhatian Prapen CS teralihkan oleh Manian, tentu saja membuat Rada CS bisa bergerak maju. Namun karena jumlah orang yang dibawanya tidak sedikit, Prapen pun berhasil menyadari kehadiran mereka sehingga tepat ketika Prapen masih dikejar oleh Rada CS, ia terkejut bukan main setelah melihat Manian sudah bundir akibat depresi berat. Prapen yang tak sengaja mendapati ponsel milik Manian tergeletak pun segera menyembunyikannya sebelum Rada CS datang menangkap mereka. Setelah penangkapan berhasil, Rada melaporkan kematian salah satu dari ketiga tersangka yang tak lain adalah Manian. Mendengar berita tersebut, Pak Kepala sangat terkejut dan langsung memberitahu semuanya pada PASIM. Namun karena kematian Manian membuat skenarionya berantakan, PASIM pun seolah lepas tangan dan menyuruh Pak Kepala membereskan masalah ini. অপরাধী এবং লাশ নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ স্টেশনে পৌঁছাও। Bingung, itulah yang saat ini Pak Kepala rasakan. Ia langsung menyuruh Rada membawa semua tersangka termasuk jasad Manian ke kantor polisi sebelum keduluan oleh para awak media. আমি দায়িত্ব নেব না। আমি জানি কি করতে হবে। Sempat kesal karena Pak Kepala terus menekannya, Rada yang sama sekali tidak mengetahui kebenaran kasus ini pun hanya bisa kukulutuk dan mau tidak mau harus menjalankan perintahnya. Selesai dengan Pak Kepala, Rada yang melihat jasad Manian malah diturunkan sebelum pemeriksaan forensik langsung bertanya-tanya apa yang sedang anak buahnya lakukan. Salah satu rekan Rada yang lebih senior pun mengatakan jika dirinya sudah mendapat perintah yang sama dari Pak Kepala, tak ingin membuang banyak waktu, si senior menjelaskan pada Rada bagaimana dinamika politik di dalam instansi yang menaunginya. Dengan kata lain, jika Rada tak menuruti perintah atasan, maka nasibnya akan berakhir sama seperti tiga tersangka tersebut. Rada yang tak punya pilihan lain pun akhirnya mengikuti perintah Pak Kepala. Tepat ketika mereka baru akan memasukkan jasad Manian ke dalam mobil, tiba-tiba Prapen tak sengaja menjatuhkan ponselnya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Prapen dan para polisi. Sempat berhasil menumbangkan beberapa di antara mereka, namun karena petugas terlalu banyak, Prapen akhirnya tertangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. HP milik Manian rupanya berisi sebuah deklarasi kematian untuk membantah tuduhan bahwa dia, Prapen, dan Sunita adalah pelaku pembunuhan seorang kaum Dalit. Faktanya, hari itu saudara dari istri Manian lah yang membawa mobil dan langsung kabur setelah mengetahui orang yang ditabraknya meninggal dunia. Selain meminta polisi untuk memasukkan Prapen dan Sunita, Manian juga meminta agar namanya dibersihkan dari kasus ini. Bukan tanpa alasan, melainkan takut keluarganya dicap sebagai seorang pembunuh. Dia adalah Rahul, seorang inspektur polisi yang bertugas untuk menangani kasus Prapen. Setelah menonton video Manian, Rahul pergi menemui Prapen dan Sunita yang masih harap-harap cemas dengan nasib mereka ke depannya. স্যার,
Meskipun Prapen sudah menjelaskan kronologi yang sebenarnya terhadap Rahul, namun karena bukti fisik sudah didapat dan media sudah menyudutkan Prapen sebagai tersangka, Rahul tentu tidak bisa berbuat apa-apa karena memang kasus ini murni hanya untuk kebutuhan politik semata dan setelah pemilu selesai, Prapen tidak bisa mengharapkan apapun dari pemerintah. Satu hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah membuat sebuah pernyataan dengan melimpahkan seluruh kesalahannya kepada Manian yang sudah meninggal, yang dengan begitu maka mereka berdua bisa selamat dari kasus ini. আমরা সবাই নিরাপদ থাকবো। আমি এটা করবো না স্যার। Tidak ingin mengkhianati sahabatnya sendiri, Sunita memilih untuk tidak melakukan apa yang Rahul inginkan. Begitu pula dengan Prapen. Dengan fakta bahwa Manian akan disalahkan, maka keluarga terutama anaknya akan dicap sebagai anak seorang pembunuh. Meski seperti yang kita tahu bahwa anak Manian sendiri sudah meninggal akibat kebiadaban para polisi. Kecewa dengan jawaban Sunita dan Prapen, Rahul pun memperlihatkan video pernyataan dari keponakan Manian yang mengatakan bahwa malam itu semua penumpang berada dalam kondisi mabuk berat, bahkan kecelakaan yang terjadi pun disebabkan oleh Manian, yang padahal pernyataan dalam video adalah rekayasa pihak kepolisian. Selesai dengan video itu, Rahul kembali menjelaskan bahwa Prapen dan Sunita memang tidak punya pilihan lain lagi selain membuat pernyataan. Bagaimanapun jenis pembelaan yang dilakukan tetap tidak akan berarti karena kurangnya bukti yang mereka miliki. আমাদের এখন আর কোনো বিকল্প নাই। Sebelum menjebloskan tersangka ke penjara, Rahul memberi kesempatan terakhir dengan berkata bahwa masa depan mereka masih panjang, cita-cita belum tercapai, status yang masih lajang, bahkan belum pernah nonton IQ7 India. Maka dari itu, pertimbangkanlah masa depan kalian, karena jika kekeh untuk melawan, maka hukumannya adalah penjara seumur hidup. Tak lama muncul tim forensik untuk memotret jenazah Manian yang seolah bundir saat diinterogasi, dan karena tetap teguh dengan pendirian masing-masing, Rahul pun langsung membawa Prapen dan Sunita untuk dibawa ke penjara. প্রতিবাদ হতে পারে। যাই হোক, ইতিমধ্যে এখানে ভিড়, কারণ আজকের নির্বাচন হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Dengan tertangkapnya Sunita dan Prapen, kaum Dalit langsung menyerukan hidup revolusi untuk merayakan tentang penindasan kasta yang sudah dihapuskan oleh pemerintah, yang padahal mereka tidak sadar bahwa semua ini hanyalah permainan para penguasa menciptakan sebuah kebohongan yang direkayasa untuk membuat kaum Dalit diam dan merasa pemerintah berpihak kepada mereka. Sementara Prapen dan Sunita dibawa ke penjara, para penguasa terutama CCM mungkin saat ini sedang ongkang-ongkang kaki menunggu kemenangan yang sudah pasti didapatkan dalam pemilu dengan kaum Dalit yang masih terjebak dalam ilusi dan janji manis oknum pemerintah. Tak peduli seberapa besar rakyat menyuarakan keadilan, akan tetapi ketika rejim penguasa di dalamnya dikuasai oleh orang dolim, maka tetap saja rakyat kecillah yang menjadi korbannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.